Coba deh pikirin, kenapa ya ngelola hutan itu susah banget dari sisi ekonomi? Padahal kelihatannya kan subur, kaya. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng teka-teki ini. Oke, kita mulai dari konsep paling dasar di ekonomi, kelangkaan. Gampangnya gini, keinginan kita sebagai manusia itu kan nggak ada batasnya. Mau kayu, air bersih, oksigen, semuanya mau. Tapi sumber daya di bumi ini ya terbatas. Nah, ilmu ekonomi itu ibaratnya seni menyeimbangkan dua hal ini. Gimana caranya kita bisa manfaatin apa yang ada seefisien mungkin? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Hutan kan gak sih kita banyak banget hal gratis ya. Udara bersih, air, belum lagi kayu. Tapi kok dari kacamata bisnis, ngelolanya tuh susahnya minta ampun. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ternyata cukup simpel. Hutan itu bukan pabrik, beda banget. Aturan main yang sukses di pabrik mobil yang semuanya teratur dan bisa diprediksi, yang nggak bakal jalan kalau diterapkan ke hutan. Hutan itu kan ekosistem yang hidup, dinamis, dan jujur aja ya, penuh kejutan. Biar gampang mecahin teka-teki ini, kita bakal telusuri 4 petunjuk kunci. 4 hal inilah yang bikin ekonomi kehutanan itu beda dari yang lain. Yuk, kita mulai investigasinya. Petunjuk pertama, ini dia musuh sekaligus teman terbesar dalam bisnis kehutanan, waktu. Sesuatu yang nggak bisa kita putar balik. Coba bayangin deh, kalian nanam modal hari ini, tapi panennya bisa jadi 30, 40, bahkan 50 tahun lagi. Gila kan? Itulah kenyataannya buat investor kehutanan. Mereka itu harus puasa keuntungan puluhan tahun. Disinilah konsep nilai waktu uang jadi penting banget. Intinya, uang 100.000 hari ini jauh lebih berharga daripada 100.000 30 tahun lagi. Kenapa? Karena uang yang sekarang bisa diputerin lagi. Nah, di kehutanan, penantian super panjang inilah yang jadi biaya paling mahal. Oke, petunjuk kedua. Ini nih yang unik banget dan agak aneh namanya paradoks biologis. Sesuatu yang benar-benar ngebedain hutan dari bisnis manapun. Jadi gini, pohon itu ajaib. Dia itu pabriknya, sekaligus produknya, aset modal, dan barang jualan jadi satu. Paham kan dilemanya di mana? Buat jual produknya, yaitu kayu, kita terpaksa harus menghancurkan pabriknya, yaitu si pohon itu sendiri. Ini paradoks gila yang nggak akan kamu temuin di industri lain. Biar lebih kebayang, kita bandingin sama pabrik sepatu. Pabrik sepatu bisa jual ribuan pasang sepatu tanpa ngerusak mesinnya kan? Mesinnya tetap ada buat produksi besok. Nah, kalau di hutan, buat jual kayu, ya pohonnya harus ditebang. Mesin produksinya hancur. Beda banget kan? Lanjut ke petunjuk nomor 3, manfaat tersembunyi. Ini soal semua hal berharga dari hutan yang, anehnya, nggak pernah masuk ke laporan keuangan. Nggak ada harganya. Istilah kerennya itu eksternalitas. Gampangnya gini, ada hutan di atas gunung. Hutan itu kan nyegah banjir dan ngejaga sumber air bersih buat kota di bawahnya. Nah, perusahaan yang ngelola hutan itu ngasih jasa ini gratis. Nggak ada yang bayar mereka buat itu. Sementara kita yang di kota enak aja nikmatin air bersihnya. Inilah kenapa ada jurang besar antara untung perusahaan di atas kertas sama manfaat nyata yang dirasain masyarakat. Dan petunjuk terakhir kita, ini soal resiko. Bisnis kehutanan ini bukan buat yang gampang cemas, karena resikonya seabrek dan jangka panjang banget. Logikanya, makin lama investasinya, makin banyak juga kan kemungkinan sialnya. Coba bayangin, ada resiko kebakaran hutan, serangan hama, harga kayu di pasar dunia tiba-tiba anjlok. Tiba-tiba pemerintah ganti kebijakan. Semua itu bisa terjadi dalam 30 tahun. Makanya, keuntungan yang diharapkan itu harus gede banget, biar sepadan sama deg-degannya nunggu puluhan tahun. Oke, kita udah lihat 4 masalah utamanya. Waktu yang lama, pabrik yang jadi produk, manfaat gratisan, dan risiko segunung. Terus, gimana solusinya? Nah, kuncinya adalah menyeimbangkan dua dunia yang kelihatannya beda. Disinilah ilmu ekonomi kehutanan masuk. Anggap aja dia ini jembatan. Di satu sisi ada analisis finansial yang nanya, ini untung nggak buat investor. Di sisi lain ada analisis ekonomi yang nanya, ini bagus nggak buat masyarakat luas. Nah, titik temu di tengah-tengah jembatan itulah yang kita sebut kehutanan berkelanjutan. Dengan kerangka berpikir ini, para ahli bisa menjawab satu pertanyaan paling krusial, pertanyaan jutaan dolarnya. Jadi, kapan waktu yang paling pas buat nebang pohon? Jawabannya ada di titik manis ini, tempat ketemunya biologi dan duit. Coba lihat kurva hijau itu. Ya, itu pertumbuhan nilai kayu. Awalnya cepat banget, terus lama-lama melambat. Nah, sekarang lihat kurva merah. Itu biaya modal alias bunga yang numpuk terus dari tahun ke tahun.
Waktu tebang yang paling optimal atau sweet spotnya itu pas pertumbuhan nilai kayu masih bisa nutupin kenaikan biaya modalnya. Kalau nebangnya kecepatan, ya kayunya dapat dikit. Kalau kelamaan, wih, keuntungannya bisa habis kemakan biaya. Jadi, intinya, ekonomi kehutanan itu bukan cuma soal ngitungin untung rugi, ini lebih kayak seperangkat alat canggih buat kita ngambil keputusan yang super sulit. Tujuannya apa? Biar investasi swasta bisa jalan, tapi kepentingan masyarakat dan kesehatan planet kita juga ikut tumbuh bareng. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungin sama-sama. Kalau hutan itu ngasih kita air bersih dan udara segar secara gratis, kira-kira berapa harga yang harus kita bayar kalau semua itu tiba-tiba hilang?